Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to grammar class. In this moment, we are going to learn about present perfect tense. Actually, we have already learned about present perfect tense in 8th class. But let's review our material and let's start it. Okay, I'm going to explain it in bahasa to make you easy to understand. Oke, kita analisa dulu nih dari namanya. Present perfect tense. Present itu waktunya sekarang dan perfect itu sempurna. Jadi, bisa dikatakan sudah dilakukan. Ya, sempurna sudah dilakukan. Like that. How do we formulate present perfect tense? Jadi bagaimana nih kita merumuskan present perfect tense itu? Oke, untuk sekarang kita belajar yang kalimat verbal terlebih dahulu. Ingat, verbal dari kata verb berarti yang di dalamnya harus terdapat kata kerja. Untuk time signal present perfect tense ini ada ever, never, already, yet, still, and just. Actually, time signal ini boleh dipakai ataupun tidak. Ya, ini hanya untuk penegasan. Untuk ever itu artinya pernah, never itu lawan katanya tidak pernah, already itu artinya sudah, yet belum, still masih, dan just itu baru saja. Nah, untuk ever, never, already, just ini dipakai setelah have, sedangkan yet ini dipakai di akhir kalimat. For example, I haven't eaten yet. Alright, now kalimat positif ya. Jadi untuk rumusnya itu subject ditambah have atau has plus verb 3 ya. Ingat, verb 3 ini kunci dari present perfect tense. For example, I have learned English. You have learned English. We have learned English. They have learned English. He has learned English. She has learned English. Nah, ingat gunakan have untuk subjek I, you, we, they, dan gunakan has untuk subjek he, she, it. Oke, untuk selanjutnya itu kalimat negatif. Untuk kalimat negatif ada tambahan not. Di sini rumusnya subject plus have atau has plus not plus verb 3. Kalau masih ada yang bingung, apa sih Miss verb 3 itu? Verb 3 itu bentuk kata kerja ketiga. For example, yang irregular verbs yang tidak beraturan. Contoh, go, bentuk keduanya went, bentuk ketiganya gone. Nah, untuk yang beraturan, regular verb, contoh learn, bentuk pertama, bentuk keduanya learned, bentuk ketiganya learned, like that. For example, I have not learned English. You haven't learned English. We haven't learned English. They haven't learned English. He has not learned English. She hasn't learned English. Nah, untuk subjek I, you, we, they, kita bisa gunakan have not, ya, atau bisa singkat haven't. Nah, untuk subjek he, she, dan it, kita gunakan has not atau bisa singkat hasn't. That's why I choose different example. Kenapa saya bisa pilihkan dua contoh yang berbeda, have not atau haven't. You can choose one of them. Kalian bisa pilih salah satunya. Bisa menggunakan have not atau haven't, has not atau hasn't, tergantung subjek. Oke, interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, have dan has-nya ini kita letakkan di depan. Ya, contoh kita ke interrogatif atau kalimat tanya di sini. Untuk kalimat tanya have dan has-nya diletakkan di depan rumusnya. Have atau has plus subject plus verb 3. Tetap menggunakan verb 3 ya. For example, have I learned English? Have you learned English? Have we learned English? Has he learned English? Has she learned English? Next, kita ke usage atau penggunaannya. When do we use present perfect tense? Nah, jadi kapan sih kita menggunakan present perfect tense ini? The first one, yang pertama untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan sudah selesai nih pada saat berbicara, lebih ke menekankan hasilnya. For example, my sister has written 2 books. Nah, jadi saudara saya nih sudah menulis 2 buku. Saat saya berbicara, ya 2 buku itu sebagai buktinya. Next example, I have studied 2 chapters. Nah, saya sudah belajar 2 bab. Sebagai buktinya, sebagai hasilnya, yaitu 2 bab tersebut. Gitu.
Next, the second one, untuk menyatakan suatu tindakan di masa lalu yang waktunya tidak pasti atau tidak spesifik. For example, I have read that book. She has worked in the hospital. Jadi di situ tidak dijelaskan waktunya kapan, tidak spesifik. Saya sudah baca buku itu. Ya, saya tidak mau menjelaskan saya kapan membaca bukunya. Gitu. Yang penting saya sudah membaca buku itu. Dan saya juga sudah bekerja di rumah sakit. Saya tidak menjelaskan secara detail kapan saya kerja di rumah sakit. Pokoknya saya sudah kerja aja di rumah sakit. Next, untuk menyatakan suatu tindakan yang baru saja selesai, biasanya menggunakan just. For example, he has just gone to school. He have just arrived home. He has just gone to school. Nah, dia baru aja pergi ke sekolah. Nah, gitu kan. Jadi dia sudah pergi tapi baru saja gitu. Ada penekanannya just. He have just arrived home. Dia sudah datang ke rumah. Nah, baru aja datang gitu. Next, yang keempat, untuk menekankan suatu tindakan yang belum dilakukan, biasanya menggunakan yet. Nah, ingat, untuk yet hanya dapat di kalimat negatif dan tanya. Hanya terdapat di kalimat negatif dan tanya. Tidak ada untuk kalimat positif. For example, I haven't eaten yet. Nah, saya benar-benar belum makan nih. Sebenarnya I haven't eaten saja itu cukup. Saya belum makan tanpa ada tambahan yet. Tapi untuk penekanan benar-benar belum makan itu ada tambahan yet. Jadi intinya sama saja I haven't eaten yet sama dengan I haven't eaten. Yet hanya penekanan bahwa benar-benar belum makan. Next, contoh selanjutnya, I haven't met him yet. Saya benar-benar belum ketemu dia nih, gitu ya. Contoh kalimatnya, have you eaten yet? Have you met him yet? Next, untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, biasanya menggunakan for or since. For itu artinya selama, since itu sejak. For example, we have lived here for 2 years. Jadi kita sudah tinggal di sini selama 2 tahun dan sampai sekarang pun kita masih tinggal di sini gitu ya. I have known him since 2019. Saya sudah kenal dia dari 2019 dan sampai sekarang pun saya masih kenal dia, like that. Well, itulah penjelasan mengenai present perfect tense. I hope you understand. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.